Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung 24 Jam. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Berita pertama, banjir sudah mulai surut, warga Bandar Lampung mulai bersih-bersih rumah. Sejumlah warga di Raja Basa Bandar Lampung terpantau sedang bersih-bersih rumah pasca banjir pada Minggu 25 Februari 2024. Hal ini merupakan imbas dari bencana banjir yang sebelumnya merendam rumah warga hingga ketinggian kepala orang dewasa. Berdasarkan dari pantauan Tribun Lampung, para warga tampak sibuk mencuci pakaian yang kotor akibat rendaman banjir. Usai dicuci, banyak pakaian dijemur di sembarang tempat. Yang penting bagi mereka, pakaian itu segera kering agar bisa lekas dipakai. Beberapa ada yang dijemur di pagar, kendaraan hingga atap rumah. Hal serupa juga berlaku untuk kasur, sofa, sepatu hingga karpet yang kotor terkena lumpur banjir. Perabotan rumah tangga ditaruh di halaman rumah sembari pemilik rumah lanjut membersihkan bagian dalam rumahnya. Pemandangan serupa juga terjadi di beberapa wilayah lain yang terdampak banjir seperti di Kedamaian, Labuan Ratu, dan juga Kemiling. Untuk informasi, banjir ini mulai menggenangi sejumlah wilayah di Bandar Lampung mulai pukul 16.00 pada Sabtu 24 Februari 2024. Sementara banjir mulai menunjukkan tanda-tanda surut pada dini hari. Basarnas berhasil evakuasi 76 orang pasca banjir di Bandar Lampung. Basarnas Lampung berhasil mengevakuasi sebanyak 76 jiwa pasca banjir melanda beberapa kecamatan di Lampung. Puluhan korban banjir tersebut dievakuasi dari 4 kecamatan sekaligus, yakni Kecamatan Natar, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Kedamaian, dan Kecamatan Raja Basa. Basarnas Lampung juga menambahkan 4 rescue untuk menuju ke wilayah tersebut dan melakukan evakuasi bersama dengan tim SAR gabungan. Bersyukur air sudah berangsur turun, namun ada beberapa lokasi yang masih belum terjangkau oleh tim dikarenakan berada di lokasi bantaran sungai dan arusnya masih kencang. Adapun unsur SAR gabungan yang ikut terlibat dari TNI, Polri, BPBD Kota Bandar Lampung, Damkaramat Kota Bandar Lampung, Damkaramat Lampung Selatan, Pol PP Bandar Lampung, Forum Rescue Relawan Lampung, dan juga masyarakat sekitar. Pihaknya menindaklanjuti informasi tersebut dan satu tim bergerak menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Damkaramat Lampung Selatan salurkan 8.000 liter air bersih ke warga terdampak banjir. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkaramat Lampung Selatan menyalurkan 8.000 liter air bersih ke warga terdampak banjir di Bataran Nila Raja Basa Bandar Lampung pada Minggu 25 Februari 2024. Dinas Damkaramat Lampung Selatan juga ikut membantu mengevakuasi warga terdampak banjir di Kecamatan Natar dan Raja Basa Lampung pada 24 Februari 2024 malam. Setidaknya Damkaramat Lampung Selatan mengerahkan belasan personel dari 3 posko, yakni Posko Kalianda, Natar, dan Jati Agung, serta 3 mobil damkaramat terdampak banjir di Kecamatan Natar dan Raja Basa Lampung. Kabid Damkaramat Lampung Selatan Ruli Fikriansyah menyebutkan pihaknya mendistribusikan 8.000 liter ke warga terdampak banjir di Bataran Nila, Raja Basa, Bandar Lampung. Damkaramat Lampung Selatan mengevakuasi warga terdampak banjir di Kecamatan Natar dan Raja Basa Lampung. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkaramat Lampung Selatan ikut membantu mengevakuasi warga terdampak banjir yang ada di Kecamatan Natar dan juga Raja Basa. Damkaramat Lampung Selatan mengerahkan belasan personil dari 3 posko, yakni berada di Posko Kalianda, Natar, dan Jati Agung, serta 3 mobil damkaramat yang terdampak banjir di Kecamatan Natar dan Raja Basa Lampung. Masih dengan Ruli, ketinggian air mencapai 3,5 sampai dengan 5 meter. Lebih lanjut, Ruli menyebutkan pihaknya mengevakuasi puluhan warga dari banjir tersebut. Ruli menyebut tidak ada korban jiwa akibat banjir tersebut. Namun Ruli menjelaskan masyarakat terdampak banjir saat ini membutuhkan air bersih. Pengendara dihimbau hati-hati karena ada lubang menganga di jembatan Wailuni, Punduh Pundada.
Jembatan Wailuni di Desa Kota Jawa, Kecamatan Pudupudada berlubang sekitar diameter 40 cm. Warga Desa Kota Jawa, Kecamatan Pudupudada, Ismail mengatakan munculnya lubang tersebut sudah ada sejak 3 hari lalu. Sehingga Ismail menyebutkan bila jembatan Wailuni tersebut tidak segera diambil tindakan perbaikan, maka bisa saja terputus. Pasalnya kondisi jembatan Wailuni saat ini selain berlubang, timbul retakan-retakan dari berbagai sisi, baik sisi tengah dan pinggiran. Dirinya bersama dengan warga mengkhawatirkan retaknya yang terus-terusan dilewati dengan banyak beban maka sangatlah berbahaya. Sebab jembatan itu juga dilewati oleh kendaraan roda 4 serta motor. Jembatan tersebut, ungkap Mail, merupakan akses utama di Kecamatan Pudupudada serta merupakan jalan provinsi. Berikut ini ada kesaksian dari istri KPPS di Lampung Selatan yang meninggal karena kelelahan. Rohyani hanya bisa mengikhlaskan kepergian suaminya Husni 42 tahun, Ketua KPPS TPS 03 Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Sang suami Husni meninggal dunia pada Sabtu 24 Februari 2024 kemarin diduga karena kelelahan melaksanakan tugasnya sebagai Ketua KPPS. Sebagai informasi, Husni merupakan Ketua KPPS di TPS 03 Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Tanggung jawab tersebut diemban di sela pekerjaan sehari-hari sebagai penjual pulsa di konter. Selain itu, Husni juga aktif sebagai aparatur desa di tempat tinggalnya di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Husni meninggalkan seorang istri dan anak balita yang berusia 4 tahun. Dan menurut informasi, sebelum meninggal dunia, korban sempat dilarikan ke RSUD Pasar Kalianda untuk mendapatkan penanganan pada Sabtu 24 Februari 2024 sekira pukul 5 dini hari. Berikut ini ada pemerintah Kabupaten Mesuji yang memperingati Hari Peduli Sampah Nasional di Kecamatan Rawajitu Utara. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Mesuji menggelar aksi bersih sampah yang dipusatkan di Kecamatan Rawajitu Utara pada Minggu 25 Februari 2024. Aksi bersih sampah Pemkab Mesuji itu dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional pada tahun 2024 dengan tema Indonesia Bersih, Indonesia Maju, Indonesia Sejahtera. Kegiatan aksi bersih sampah itu dipimpin Sekretaris Daerah atau Sekda Syamsuddin bersama dengan Forkopominda TNI atau Polri, aparatur kecamatan, aparatur desa, dan masyarakat, serta ratusan anggota Pramuka Kuarara Mesuji yang sedang melakukan kegiatan karya bakti Pramuka pada 23 sampai dengan 25 di Desa Sungai Sidang. Sekda Syamsuddin mengatakan aksi bersih-bersih sampah ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada khalayak masyarakat akan pentingnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Selain itu, digelarnya kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan semangat gotong royong di lingkungan masyarakat. Berikut ini terungkap penyebab harimau memangsa 2 warga yang berada di Lampung Barat. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau BBTN-BBS mengungkapkan beberapa faktor konflik satwa liar harimau dengan manusia yang terjadi akhir-akhir ini di Suwoh dan juga PNS. Hal itu disampaikan oleh BBTN-BS menyusul pada 2 korban yang meninggal dunia akibat serangan harimau di Pekon Sumberagung, Kecamatan Suwoh, dan Pekon Bumi Hantai, Kecamatan PNS, Lampung Barat. Kasat Polhut BBTN-BBS Sendatin menceritakan terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar harimau di Suwoh dan juga PNS Lampung Barat ini karena perburuan mangsa harimau dan pembukaan lahan di kawasan hutan. Selain itu, tambahan Sendatin, aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan manusia juga bisa menjadi salah satu faktor konflik ini bisa terjadi. Ia menilai beberapa faktor itu bisa menjadi penyebab kenapa bisa terjadi konflik atau interaksi negatif antara satwa dan juga manusia. Sementara itu, Dr. TN BPS Erni Suryanti mengatakan, kondisi di sekitar perkebunan warga yang didominasi oleh semak belukar juga menjadi potensi terjadinya konflik.